ini sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelasnya Anas minta dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum mulai pembelajaran, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, setelah kita berdoa, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nanti kalau Ibu absen bilang hadir gitu ya. Iya. Siap. Eka Hadir. Oke, baik. Dania Hadir. Alia Hadir. Oke, hadir semua ya Nana. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga Indonesia. Nah sebelum itu Ibu akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran hari ini, yaitu siswa dapat membedakan, semoga kita dapat membedakan antara hak dan kewajiban yang ada di sekolah, di lingkungan rumah, terus kita sebagai warga negara. Tuh. Nah, Ibu mau tanya nih, kalau kalian bangun tidur itu ngapain, Bu? Bang, buka melek. Merapikan tempat tidur. Terus ada lagi. Mandi. Terus makan, berangkat sekolah. Nah, hal yang pertama itu kan merapikan tempat tidur. Itu kira-kira termasuk kewajiban kita sebagai anak atau kita melakukan karena kewajiban atau karena terpaksa? Kewajiban. Nah, itu salah satu kewajiban kita sebagai anak di rumah ya. Kalian sebagai anak di rumah itu harus merapikan tempat tidur. Terus sebagai bentuk kewajiban kita membantu Orang tua. Membantu orang tua itu hukumnya Wajib. pintar sekali anak-anak kelas 3. Nah, langsung saja ya Ibu tayangkan tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga negara. Duh, maaf ya, terlambat. Tadi ada yang memarkir mobilnya di depan pagar rumahku, jadi aku nggak bisa lewat. Iya, tak apa-apa Lola. Aku juga baru sampai kok. Hai Bimo, hai Bella. Hai Tante, Tante mau pergi kemana? Santai, mau pergi dulu aja ini. Mau kumpul sama pelajaran Tante. Ayo aku kan kalian masuk aja. Bang, ada Bimo sama Lula ini. Perhatikan ya anak-anak videonya. Makasih Tante. Misi ya. Ada Bimo sama Tante. Ini, kamu ngapain kok mau aja sih? Ini di sekolahku ada kegiatan bakti sosial. Jadi aku lagi beli bantuan terkait yang mau disumbangin. Kak Bimo, ayo pergi kemana bareng kamu? Mau pergi mengajar kami semuanya. Kalian membawakan cara pelajaran ini. Wah, banget. Aku mau ikut juga dong. Kamu juga aja. Gak boleh gitu baru sama adikmu. Yang balik dong cara ngomongnya. Maaf ya, Bi. Tapi aku di rumah aja. Ibu di rumah. Sudah deh. Nah gitu dong. Kita mau naik apa ya ke rumah Danang? Naik saja di mana? Jalan ke rumah Danang kan lumayan jauh. Boleh juga tuh. Kata ibuku, boleh pergi naik kendaraan umum asal pulangnya nggak terlalu
sendiri. Kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Ibu, nenek, silakan duduk di sini. Oh, terima kasih ya, Dek. Sama-sama, Bu. Kita udah mau sampai nih. Nanti kita turun di halte depan ya. Yeay, sudah apa sih? Ada di rumahnya. Bonbon. Hai teman-teman, biar kita Bibo suara termati. Mari kita belajar tentang apa itu hak kekeluargaan sebagai warga masyarakat. Bibo, jelasin dong apa itu wajib. Nah, dari kita kan lagi sudah melihat video ini. Mungkin ada yang ingin menarik kesimpulan atau pesan moral yang kita ambil dari video ini. Angkat tangan. Oke, apa Isel? Yang awal tadi itu kan awalnya Bol bentak adiknya, itu nggak boleh, harusnya ngomong baik-baik ke adiknya, itu termasuk kewajiban. Nah, ya betul sekali. Jadi bentak-bentak itu nggak boleh. Terus kalau berbicara itu dengan berkata yang sopan. Terus ada lagi. Kayak waktu yang Bol makan di situ kan guys, jika kemasannya itu mau kan kita harus buang sampah pada tempatnya. Nah, iya betul. Selain bertutur kata dengan sopan, juga kewajiban kita adalah membuang sampah pada Tempatnya. Terus ada lagi tadi, ada sikap positif tadi, mempersilahkan duduk untuk untuk nenek-nenek. Itu juga merupakan sikap positif. Suatu kewajiban yang bukan kewajiban sih, kayak kewajiban kita membantu orang yang sedang membutuhkan. Itu. Nah, kita dapat dari video ini kita dapat mengerti apa itu kewajiban, apa itu hak dan apa itu kewajiban. Nah, hak itu sesuatu hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, seperti tadi, kalau di rumah, misal kalau di rumah, kewajiban kita adalah menolong orang tua. Kira-kira yang kita dapatkan apa dari setelah kita menolong orang tua itu biasanya kasih sayang, ya betul. Pahala. Iya, terus biasanya kalau orang tua tuh apa ya, legowo gitu loh, tahu bahasa legowo? Rela, ikhlas, kayak cinta banget sama kita. Biasanya anakku ini pintar sekali hari ini nyapu, ngepel, tak kasih uang, samu lah buat aku. Jadi kayak hak itu sesuatu yang kita dapat. Kewajiban apa tadi? Sesuatu yang kita tanggung jawab. Ya, jadi harus ada aksi dan reaksi. Ya betul. Tadi kan jelaskan teman saya.
Langsung aja. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Yang pertama itu akan bagi kalian dua kelompok. Yang sini kelompok 1, yang sebelah kiri kelompok 2. Nah, untuk peraturan kelompoknya, setiap kelompok itu akan memecahkan masalah sesuai dengan kasus yang telah ditampilkan di layar. Lalu tugas itu dikerjakan secara berkelompok bersama teman sebangku, jadi dua-dua ya. Terus setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, di sini ada studi kasus. Kelihatan nggak? Oke, ibu minta silakan keluarkan satu buku sama whitelist. Terus ini ditulis dan silakan dikerjakan. Kita baca bareng-bareng aja ya. Mulai dari kasus kelompok 1. Masalahnya di kamar bermain perumahan ada kerosokan yang kotor penuh coretan tangan. Beberapa anak-anak tetap bermain di sana, lalu pulang tanpa membersihkannya. Akibatnya kerosokan menjadi rusak. Untuk yang kasus 2, Andi senang makan cemilan di kamar. Namun setelah makan, Andi langsung pergi bermain dan membiarkan bungkus makanannya berserakan di bawah tempat tidur. Kamar Andi menjadi kotor dan banyak semut. Nah, di sini ada pertanyaan kasusnya. Silakan dibaca. Kelompok 1 ini kelompok 2. Ya, kelompok 1 ini kelompok 2. Silakan dikerjakan. Sekian anak. Ayo diskusi ya. Ayo Apa yang dilakukan Andi dan apa dampaknya? anak-anak berdiskusi ya.
tempat tidur. Kamar Andi menjadi kotor dan banyak semut. Nah, pertanyaan pertama, hak apa yang didapatkan Andi di rumah? Nah, Andi mendapatkan hak makanan, bermain, dan tidur. Kemudian kewajiban apa yang dilalaikan Andi dan dampaknya bagi Andi sendiri? Andi tidak membersihkan kasur setelah makan. Dampaknya kamar Andi menjadi kotor dan banyak semut. Yang ketiga, solusi apa yang paling tepat untuk masalah Andi? Andi harusnya membersihkan kasur setelah makan, baru ia bisa pergi bermain. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dari kelas 1 di taman bermain perumahan ada perosotan yang kotor penuh coretan tangan. Beberapa anak tengah bermain di sana lalu pulang tanpa membersihkannya. Akibatnya perosotan menjadi rusak. Pertanyaan pertama, apa kewajiban kita terhadap fasilitas umum tersebut? Jawaban kita berdua adalah merawat, kemudian menjaga dan tidak merusak bentuk awal dari perosotan. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika semua anak hanya ingin bermain tetapi tidak merawat? Yang terjadi adalah fasilitas umum tersebut akan kotor dan cepat rusak. Sudah. Oke, terima kasih pertanyaan. Baik, untuk selanjutnya akan penguatan materi yang diberikan oleh Baik anak-anak, tadi kan sudah mengerjakan pekerjaan kelompok ya, dari kelompok besar 1 dan juga kelompok besar 2. Di mana tadi itu kelompok besar 1 mendapatkan masalah yaitu rusaknya fasilitas umum. Tadi sudah dijelaskan sama Adik Rebita bahwasannya kewajiban kita untuk di taman bermain yaitu untuk menjaga fasilitas umum. Seperti Andi tadi, Andi harusnya menjaga perosotan yang ada di taman bermain untuk mendapatkan haknya. Nah, sebelum kita mendapatkan hak bermain, kita harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu menjaga perosotan, merawatnya, dan tidak membiarkannya rusak. Begitu ya? Baru kita bisa mendapatkan hak kita sebagai anak yang bermain di lingkungan tersebut, yaitu bisa bermain perosotan dengan sepuasnya. Lalu juga kita kalau misalkan seluncuran di perosotan, kita tidak terjatuh. Begitu ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong buat kita dan juga saya. Oke, selanjutnya tadi yang kasus nomor 2 untuk kelompok 2 yaitu Mbak Moza dan juga Deisel, itu ada Budi yang makan di atas kasur. Nah, kalian pernah nggak makan di atas kasur? Pernah. Berserakan apa tidak jajannya? Tidak. Coba siapa yang tidak berserakan jajannya? Kenapa kok bisa tidak berserakan? Karena kalian apakan? Hati-hati. Ditodai ya. Diginiin ya tangannya ya kalau makan ya, agar tidak terjatuh di kasur. Nah, tapi teman-teman, Budi tadi tidak menadahi makanannya. Makanya itu makanannya jatuh semua ke kasurnya. Nah, kalau misalkan makanannya itu jatuh semua ke kasurnya, apa yang akan terjadi kira-kira? Kotor. Banyak semutnya, ya. Nantinya kalau Andi itu tidur, kira-kira dia digigit semut apa enggak? Iya. Nah, itu adalah akibat kalau kita melalaikan kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban membersihkan kasur setelah kita makan. Harusnya kita makan di kasur atau di ruang makan? Di ruang makan ya. Nah, tadi juga Budi itu tidak hanya melalaikan kewajibannya untuk membersihkan kasur, tapi Budi juga langsung
juga bisa aja makanan yang ditinggalkan Andi itu menjadi bau yang tidak sedap. Gitu ya. Oke, coba berikan tepuk tangan lagi untuk Mbak Oda dan Mbak Mama. Oke, tadi kita sudah belajar apa aja sih? Oke, coba kita ulangi lagi dari pengertian hak dulu ya, dari kelompok kanan ibu. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Oke, coba kalau kewajiban dari kelompok kiri ibu. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Oke, pintar. Nah, kalau misalnya kita tidak melakukan kewajiban, kira-kira kita bisa mendapatkan hak nggak? Tidak. Kalau kita tidak melakukan kewajiban dan melanggar kewajiban tersebut, apa kira-kira yang kita dapatkan? Apa dia? Hukuman atau sanksi. Sanksinya dan hukumannya berupa apa? Berupa kemarahan. Misalnya kalian tidak mengikuti upacara bendera saat hari Senin. Nah, kira-kira siapa yang marahin? Guru. Ya. Terus habis itu kalau misalkan kalian tidak memakai helm saat berkendara, kira-kira yang memarahi siapa? Polisi. Begitu ya. Jadi ada akibatnya kalau kita tidak melakukan kewajiban. Ada kemarahan, mungkin juga membahayakan diri kita sendiri, seperti yang dilakukan oleh Bu Di tadi ya. Meninggalkan makanannya di atas kasur, makanannya banyak semutnya, lalu semutnya bisa menggigit Budi itu sendiri. Oke? Oke, kalau begitu Oke, kalau begitu sudah selesai kita belajar mengenai hak dan juga kewajiban dari pengertiannya, lalu juga dari contoh-contohnya, dari contoh di rumah, di sekolah, sampai di masyarakat. Terus juga kita bisa memecahkan kasus yang diselesaikan seperti kasusnya Budi tadi dan juga Andi bersama-sama. Oke, kalau dari sini apakah ada yang mau memberikan kesimpulan dari anak adik-adik? Kesimpulan tentang hak dan juga kewajiban hari ini. Apakah materinya susah? Tidak ya. Karena kalau misalkan karena materi hak dan kewajiban ini adalah materi yang kita terapkan dan harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apakah ada yang mau mengambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Oke, Mbak Evelyn. Tentang pengertiannya, hak itu segala sesuatu yang harus diterima dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Yang pertama kali kita lakukan bersama tadi melihat video tentang materi hak dan kewajiban, lalu kita sama-sama mengambil nilai moral dari isi video tersebut. Setelah itu kita melakukan kegiatan studi kasus bersama dua kelompok besar di kelas ini tentang materi hak dan kewajiban. Lalu ada teman-teman yang lain telah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka bersama. Setelah itu ibu guru memberikan penguatan dan kesimpulan untuk materi. Oke, terima kasih Mbak Evelyn. Ayo kita berikan tepuk good job buat Mbak Evelyn. GWTGOD, good job, good job, good job, good job, good job. Oke, tepuk tangan. Oke, selesai sudah pelajaran PPKN kita pada hari ini mengenai hak dan juga kewajiban. Jangan lupa sebelum pulang bukunya dan juga sampahnya perlu dibersihkan. Besok jangan lupa